Halo guys, gimana kabarnya? Selamat datang di channel Mager Santai. Kali ini saya akan menceritakan film yang terinspirasi dari kisah nyata, mengisahkan tentang seorang sniper wanita terbaik dalam sejarah dan paling ditakuti pada Perang Dunia Kedua, sehingga media Amerika menjulukinya sebagai wanita pembawa kematian. Sniper ini adalah Ludmila Pavlyuchenko, lahir tanggal 12 Juli tahun 1916 di Ukraina. Film berawal pada tahun 1937 di sebuah perguruan tinggi. Seorang remaja yang bernama Ludmila telah diterima menjadi mahasiswa Fakultas Sejarah di Universitas Kiev Ukraina dengan nilai terbaik. Keesokan harinya, Ludmila bersama kawan-kawan pergi ke tempat hiburan, tapi mereka bingung mau pergi kemana. Karena tak ada keputusan, mereka pun melakukan lempar koin. Dan akhirnya pilihan pergi ke lapangan tembak adalah pemenangnya. Melihat ketika teman laki-lakinya masing-masing diberi peluru, tiba-tiba Ludmila meminta izin pada instruktur agar ia diperbolehkan ikut menembak. Kemudian instruktur memberikan mereka sebuah senjata dan 5 buah peluru. Instruktur lalu mengajarkan Ludmila cara menembak yang benar. Ludmila berusaha menembak sebaik mungkin yang telah diajarkan instrukturnya. Setelah melakukan tembakan, mereka semua diminta menyebutkan nama masing-masing keluarga mereka. Instruktur lalu mengecek papan target tembakan. Tanpa diduga, Ludmila mendapat poin tertinggi, meski sempat diremehkan ketika teman laki-lakinya. Tapi salah satu temannya protes. Dia meminta instruktur untuk kembali mengecek hasil tembakan mereka. Namun, instruktur mempersilahkan mereka melihat sendiri hasilnya jika tidak percaya. Saat sedang kuliah, tiba-tiba Ludmila dipanggil rektor. Ia disuruh mengemasi semua peralatannya ke dalam tas. Ternyata ada seorang perwira yang sedang membaca biodata Ludmila. Ia mengatakan kalau Ludmila sangat berbakat dalam menembak. Perwira itu mendapatkan laporan dari instruktur yang pernah mengajari Ludmila. Karena hal itu, Ludmila diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan sniper selama 6 bulan. Dan setelah itu, Ludmila bisa kembali kuliah lagi. Ludmila akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran itu. Sebelum berangkat, Ludmila pamit kepada ayah dan ibunya. Dalam pelatihan, Ludmila menempuh pendidikan sniper yang sangat keras. Sang pelatih memperlakukan para peserta pria dan wanita sama saja. Mereka diajari menjadi sniper yang handal. Akan tetapi, pelatihan sniper yang rencananya hanya 6 bulan tidak bisa diselesaikan karena pada tanggal 19 Juni tahun 1941, pasukan Nazi Jerman telah melakukan invasi penyerangan ke Uni Soviet lewat operasi Barbarossa. Masa pelatihan pun dipercepat. Peserta yang lulus ujian akan dikirim ke medan peperangan. Sementara Ludmila diutus menjadi sniper di garis depan untuk mempertahankan kota Odessa. Komandan Makarov mengarahkan Ludmila untuk mengincar komandan musuh sebagai sasaran utama. Ia juga mengatakan kalau senjata tank musuh bisa dihancurkan dengan cara menembak kaca pengemudi sebanyak 3 kali, dan tembakan itu akan mengenai tangki bahan bakarnya. Dan tiba-tiba pasukan Nazi menyerang lewat udara dengan pesawat pengebom. Dalam situasi genting, Ludmila berusaha menyusuri parit untuk mencari senjata yang bisa digunakan. Setelah menemukan senjata rekannya yang gugur dalam pertempuran, Ludmila memberanikan diri membidik bagian jendela tank yang sedang menyerang mereka. Dengan bantuan Makarov, Ludmila akhirnya berhasil menghancurkan tank Jerman. Ketika Ludmila akan menembak seorang komandan Nazi, namun tiba-tiba ia menunda tembakannya.
Ludmila merasa ragu karena seumur hidupnya belum pernah menembak manusia. Tapi saat wajah Ludmila terciprat darah dari rekannya yang tertembak, dia pun memutuskan untuk menembak komandan pasukan musuh. Tembakan Ludmila akhirnya membuat pasukan Jerman mundur. Kapten Makarov lalu memberi Ludmila vodka untuk mengurangi beban mental yang dialami Ludmila. Ternyata keberhasilan Ludmila menembak tank musuh sangat diapresiasi oleh panglima pasukan, yaitu Maijan Ivan Petrov. Sang jenderal memberi Ludmila penghargaan berupa senapan semi-otomatis. Di hadapan pasukan, Ludmila bersumpah tak akan memberi belas kasihan sedikit pun pada musuh, dan dengan senapannya dia akan membunuh ratusan tentara Jerman. Ludmila diajari Makarov untuk membongkar senapannya agar Ludmila bisa mengenali senjata yang ia miliki. Malam itu Makarov menceritakan dirinya saat perang di Finlandia. Ia pernah membunuh 3 musuh dengan 1 tembakan. Mendengar cerita itu membuat Ludmila semakin mengagumi sosok Makarov. Keesokan harinya di medan pertempuran, Makarov tak menemukan Ludmila berada di posisinya. Kemudian rekannya melaporkan bahwa Ludmila sedang mendekati pasukan musuh. Rupanya Ludmila mencoba menembak beberapa tentara musuh dengan sekali tembakan. Ludmila disuruh kembali pada posisinya karena tindakan itu sangat berbahaya. Makarov lalu mengancam akan membawa Ludmila ke pengadilan militer agar Ludmila tidak mengulang perbuatannya. Pada malam hari, seorang prajurit utusan datang menemui Makarov. Prajurit itu membawa perintah untuk bertugas di lokasi yang baru. Ludmila yang berusaha mendekati Makarov, namun ia ditolak mentah-mentah oleh sang kapten. Makarov telah berkomitmen pada dirinya. Ia tak akan jatuh cinta kepada wanita dalam situasi peperangan. Keesokan harinya, Ludmila masih kesal dengan Makarov karena telah menolak cintanya. Makarov akhirnya menjelaskan alasannya mengapa ia tak bisa menerima cinta Ludmila. Makarov tak ingin menerima kenyataan pahit jika kekasih yang dicintainya meninggal dunia karena perang. Mendengar hal itu, Ludmila mengatakan kepada Makarov, dia harus yakin bahwa tak ada yang bisa membunuh mereka berdua. Namun tiba-tiba sebuah ledakan besar membuat Makarov terhempas. Dan beruntungnya dia baik-baik saja, sedangkan Ludmila mengalami luka yang cukup serius. Kemudian ia dibawa ke tenda untuk mendapat pertolongan. Ludmila dirawat Dr. Boris yang hampir menjadi tunangannya. Sang kapten berusaha menenangkan Ludmila dengan berbaring di sampingnya. Melihat itu membuat Boris sangat cemburu karena ternyata Boris masih mencintai Ludmila. Sedikit info, dulunya Ludmila dijodohkan dengan Boris. Namun Ludmila menolak pertunangan itu karena dirinya harus mengikuti pelatihan sniper. Adegan berpindah ke peristiwa evakuasi kota Sevastopol di sebuah pelabuhan yang terletak di semenanjung Crimea. Wilayah itu sedang diserang oleh tentara Jerman. Pasukan Merah berangkat dengan armada perangnya. Namun di tengah perjalanan, kapal-kapal mereka dibombardir oleh pasukan musuh dari udara. Setibanya di Sevastopol, Ludmila mendatangi Jenderal Ivan. Ia meminta jenderal menandatangani laporan kesehatannya agar dirinya diperbolehkan untuk ikut berperang. Jenderal Ivan mengatakan bahwa hanya dokter yang berwenang memberi izin. Dengan terpaksa, Ludmila menghadap kepada Boris untuk menandatangani laporan kesehatannya. Namun Boris tak mengizinkannya karena kondisi Ludmila belum pulih. Tiba-tiba perhatian Ludmila teralihkan setelah mendengar bahwa pasukan garis depan telah kembali dari medan pertempuran.
Ludmila berusaha mencari Makarov hingga seseorang memanggil namanya. Ternyata dia adalah orang yang diwasiatkan oleh Makarov agar memberikan senapan miliknya pada Ludmila. Mengetahui Kapten Makarov telah gugur membuat Ludmila sangat bersedih, hingga tangannya pun gemetar saat menyentuh senapan Makarov. Ludmila pun kembali menghadap Boris dengan wajah emosi. Setelah mendengar kematian Makarov, lalu Boris menandatangani laporan kesehatan Ludmila. Dalam misi ini, Ludmila dikenalkan dengan Kapten Leonid. Kapten Leonid ditunjuk menggantikan Makarov untuk memimpin pasukan. Keesokan harinya, Ludmila yang berpasangan dengan Leonid sedang membidik tentara musuh. Namun kali ini perlakuan Ludmila terhadap musuhnya sangat berbeda. Ludmila menembak kaki dan tangannya agar musuh tersiksa. Melihat itu, Leonid segera menembak mati prajurit tersebut. Terlihat Ludmila kesal dengan Leonid. Ludmila ingin agar mereka tersiksa sebelum menemui ajalnya. Mendengar ucapan Ludmila, Leonid lalu menasihatinya. Leonid mengatakan peperangan bukan hanya tentang kematian. Masih ada kehidupan yang harus mereka jalani bagi mereka yang masih hidup. Dan kehidupan ini tidak hanya untuk balas dendam. Malam harinya, mereka berdua mendapat misi berbahaya menghadapi sniper musuh. Ludmila selalu diandalkan dalam setiap misi. Ia mampu menguasai medan perbukitan maupun di kawasan bersalju. Dengan tembakan jitunya, Ludmila membunuh pasukan musuh tanpa ampun, sehingga pasukan Nazi akhirnya berhasil dipukul mundur dari kota Sevastopol. Pasukan Soviet mengadakan pesta atas keberhasilan mereka. Ludmila memperkenalkan Boris kepada Leonid dan meninggalkan mereka berdua. Lalu Boris menceritakan kepada Leonid tentang hubungannya dengan Ludmila sebelum ikut berperang. Dan sampai saat ini ia masih mencintai Ludmila. Dalam pesta itu, Ludmila sedang berselisih dengan seorang prajurit pria. Leonid pun segera datang dan menghajar pria itu. Akhirnya pertengkaran bisa dilerai oleh komandan mereka. Dengan spontan Leonid menghampiri Ludmila dan menciumnya. Kini mereka berdua sudah pacaran dan selalu bersama. Di sela-sela menjalankan misi, mereka menyelingi dengan candaan dan aksi konyol. Pada suatu hari, mereka berdua sedang berjalan di sebuah kawasan. Tanpa sengaja, Leonid menginjak sesuatu. Dan ternyata kawasan itu merupakan ladang ranjau. Mereka pun segera berlari secepatnya untuk menghindari ledakan ranjau. Karena ledakan ranjau yang begitu cepat, Ludmila pun bertelungkup dan Leonid berinisiatif untuk melindunginya dari efek ledakan. Sehingga punggung Leonid pun hancur akibat ledakan ranjau. Ludmila berusaha menggendong tubuh Leonid yang sudah sekarat. Begitu sampai di dekat pasukan, ia segera meminta pertolongan dan akhirnya bantuan pun datang. Ludmila kembali merasakan kenyataan pahit. Untuk kedua kalinya dia harus kehilangan orang yang dicintainya. Setelah sadar, Ludmila melihat Boris yang sedang merawatnya. Boris mengaku menyesal telah memberi izin Ludmila untuk ikut berperang. Ketika sedang dirawat, mereka didatangi seorang perwira yang membawa perintah agar Ludmila harus tetap bertugas karena Jerman mengira Ludmila telah mati. Mau tidak mau, Ludmila harus terjun lagi ke medan tempur dengan keadaan belum sembuh. Ia kembali mengenakan pakaian dinas militernya dan akan menghadapi seorang sniper terbaik Jerman, Otto von Singer. Dari laporan intelijen, sniper musuh sedang melakukan pengintaian di daerah alun-alun. Mendengar itu, Ludmila segera pergi ke sana. Selama 24 jam lebih, Ludmila berkamuflase di antara bebatuan. Tapi saat melakukan pengintaian, dia merasakan sesuatu yang tak nyaman di punggungnya. Dia baru menyadari jika lukanya belum sembuh dan kembali berdarah.
Merasa tak tahan lagi di tempat persembunyiannya, Ludmila pun keluar dari persembunyiannya setelah melihat sniper musuh. Melihat kemunculan Ludmila, sniper musuh mengetahui keberadaannya. Mereka berdua lalu beradu tembakan. Dan ternyata tembakan musuh hanya mengenai dada Ludmila, sedangkan sniper musuh telah meregang nyawa. Di markas, Boris menghadap Majen Evan. Ia memohon segera mengevakuasi Ludmila, dikarenakan Ludmila sudah 4 kali terluka dalam bertugas. Awalnya, Evan menolak permohonan itu karena Ludmila sangat penting bagi pasukannya. Ludmila adalah salah satu kekuatan utama yang telah menghabisi ratusan prajurit Jerman. Mendengar itu, Boris menganggap kalau Evan memang sengaja mengorbankan Ludmila. Dan akhirnya Evan mengizinkan Boris mengevakuasi Ludmila. Tapi saat sampai di dermaga, lonjakan pengungsi membuat penumpang berdesakan masuk ke kapal. Boris mengajak Ludmila memilih jalan alternatif lain. Mereka akan menaiki sebuah perahu menuju ke tempat pengungsian. Namun pada kenyataannya Boris memutuskan untuk tinggal di Sevastopol. Katanya ia akan menyusul dengan perahu berikutnya. Singkat cerita, kota Sevastopol yang dipertahankan selama 250 hari akhirnya jatuh juga di tangan pasukan Hitler. Tak diketahui pasti bagaimana nasib Boris serta 80.000 jiwa penduduk kota Sevastopol dan pasukan merah. Entah telah tertangkap atau dijatuhi hukuman mati. Dan yang pastinya Boris telah menyelamatkan hidup Ludmila. Adegan berlanjut 1 tahun kemudian pada sebuah pertemuan ibu negara di Amerika. Eleanor menanyakan masing-masing para prajurit mahasiswa Uni Soviet atas pencapaiannya yang mereka raih. Awalnya Eleanor hanya terkagum biasa, seperti bertemu prajurit yang memiliki kemampuan pada umumnya. Namun ibu negara sangat terkesima ketika ia berhadapan dengan seorang wanita yang bernama Ludmila Pavlyuchenko. Ludmila mengatakan dirinya adalah seorang sniper yang telah membunuh 309 tentara Nazi. Mendengar hal itu membuat semua orang tertuju padanya. Mereka menyerbu dengan beragam pertanyaan sewaktu dirinya menjalankan tugas. Singkat cerita, Ludmila dipanggil dalam sebuah acara konferensi pers. Ludmila mengatakan dirinya sekarang berusia 25 tahun dan telah membunuh 309 tentara fasis. Apakah hadirin tidak merasa bahwa kalian sudah terlalu lama bersembunyi di balik punggung saya? Akhirnya Ludmila ditugaskan untuk menjadi instruktur di pendidikan sniper. Setelah perang, ia melanjutkan kuliahnya dan dianugerahi gelar sebagai pahlawan. Scene kemudian beralih 17 tahun kemudian. Pada tahun 1957, Eleanor akhirnya bertemu dengan Ludmila bersama putranya. Ludmila mengenakan lencana bintang kehormatan yang diberikan oleh Soviet, dan semua itu berkat jasanya. Oke lur, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.